Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Kecil bahagian kedua seri yang kedua. Kitab Yoel pasal 2 dengan perikop seruan untuk bertobat, janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat dan hari Tuhan. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Tiuplah sangkakala di Sion, dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat, seperti fajar di atas gunung-gunung, terbentang suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Di depannya api memakan habis. Di belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya seperti Taman Eden. Tetapi di belakangnya padang gurun tandus. Dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Rupanya seperti kuda. Dan seperti kuda balapan mereka berlari. Seperti gemertaknya kereta-kereta, mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung. Seperti geletiknya nyala api yang memakan habis jerami. Seperti suatu bangsa yang kuat, teratur barisannya untuk berperang. Terhadapnya bangsa-bangsa gemetar, segala muka bertambah menjadi pucat pasi. Seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok, dan mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. Mereka tidak berdesak-desakan. Mereka berjalan terus, masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak. Mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Mereka menyerbu ke dalam kota. Mereka berlari ke atas tembok. Mereka memanjat ke dalam rumah-rumah. Mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya. Di depan tentaranya, pasukannya sangat banyak, dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat
dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan. berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu, dan jangan pakaianmu. Berbaiklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan Ia belas kasihan kepada umat-Nya. Tuhan menjawab, katanya kepada umat-Nya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu, dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur, dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut, hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut, hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau. Pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu
tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerik, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu, yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini, Tuhan, adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yoel pasal yang kedua. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang syarat mendapatkan roh hujan akhir berdasarkan ayat panduan perenungan. Terang besar Alkitab Yoel 2 ayat 13 dan Yoel 2 ayat 28 bahagian A dengan bunyi nas. Goyahkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku, kata Tuhan, akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Bagian paling populer dari kitab Yoel adalah hujan akhir dan tanda-tanda akhir zaman. Lihat Yoel 2 ayat 23 dan Yoel 2 ayat 28 sampai ayat yang ke-31. Tapi yang kurang populer adalah langkah-langkah untuk memperoleh roh hujan akhir agar kita dipersiapkan bagi hari Tuhan itu. Berbicara tentang roh hujan akhir, maka pasti ada roh hujan awal. Namun roh hujan awal telah diberikan dan dicurahkan pada zaman para rasul di hari Pentakosta. Dengan hasil, banyak jiwa ditobatkan bagi Tuhan. Tapi bagaimana itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi karena adanya kesatuan hati dan kerendahan hati dari para rasul dan juga umat-umat Tuhan di zaman itu. Lalu bagaimana seorang dapat memperoleh roh hujan akhir dan bersedia bagi hari Tuhan
di zaman akhir? Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Alfa dan Omega, jilid 6 dan jilid yang ke-8, halaman 485 dan halaman 643 menjelaskan bahwa kecurahan roh pada zaman rasul-rasul adalah hujan awal dan hasilnya sungguh mulia. Tetapi hujan akhir akan lebih limpah lagi. Dan sebagaimana hujan awal telah diberikan dengan dicurahkannya Roh Kudus pada pembukaan pekabaran Injil yang menghasilkan benih berharga itu bertumbuh, demikian juga hujan akhir akan diberikan pada penutupannya untuk mematangkan tuayan. Tapi bagaimana tuayan itu dapat matang? Sebagaimana pada zaman para rasul, harus ada kerendahan hati dan penyesalan akan dosa-dosa, walau batu keangkuhan ada di hadapan mereka. Namun ingatlah bahwa orang yang merendahkan diri mereka di hadapan Tuhan, dialah yang akan diberkati sesuai dengan itu. Kemudian pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Peristiwa-peristiwa akhir zaman, halaman 142 alinea pertama sampai alinea yang ketiga, halaman 145 alinea pertama, alinea ketiga dan alinea keempat, dan halaman 152 alinea pertama melanjutkan. Dan diturunkannya kepadamu hujan, hujan pada awal dan hujan pada akhir musim. Yoel 2 ayat 23. Berbicara tentang hujan awal dan hujan akhir, di belahan dunia timur hujan awal turun pada musim menabur. Ini penting supaya benih bisa tumbuh. Di bawah pengaruh hujan yang menyuburkan itu, kecambah yang masih lunak akan tumbuh. Hujan akhir yang turun dekat pada akhir musim akan mematangkan gandum dan menyiapkannya untuk penyabitan. Demikianlah Tuhan menggunakan cara kerja alam ini untuk melambangkan pekerjaan Roh Kudus. Dan sementara embun dan hujan diturunkan pertama kali untuk menumbuhkan benih dan kemudian mematangkan panen, begitulah Roh Kudus akan diturunkan, melaksanakan proses pertumbuhan kerohanian dari satu tahap ke tahap yang lain. Pematangan biji gandum itu menggambarkan penyempurnaan pekerjaan rahmat Allah di dalam jiwa. Dengan kuasa Roh Kudus, citra moralitas Allah disempurnakan dalam tabiat kita. Kita harus sepenuhnya diubahkan ke dalam keserupaan dengan Kristus. Hujan akhir yang mematangkan panen dunia melambangkan karunia rohani yang menyiapkan gereja bagi kedatangan anak manusia. Jika hujan awal tidak turun, maka tidak akan ada kehidupan. Kecambah yang hijau itu tidak akan muncul keluar. Tetapi bila hujan awal itu telah melaksanakan pekerjaannya, maka hujan akhir akan dapat menyempurnakan benih itu. Pada waktu itu, hujan akhir atau penyegaran dari hadirat Tuhan akan turun untuk memberi kekuatan kepada seruan nyaring dari malaikat yang ketiga dan mempersiapkan orang-orang saleh untuk bertahan dalam masa ketika 7 malapetaka yang terakhir itu hendak dituangkan. Hujan awal menghasilkan pertobatan, hujan akhir mengembangkan tabiat yang serupa dengan Kristus. Tidak pernah dalam pengalaman kita, di mana kita dapat melepaskan dengan bantuan sesuatu yang menyanggupkan kita untuk memulai. Berkat-berkat yang diterima di bawah curahan hujan awal perlu bagi kita sampai kesudahan. Dan sementara kita mencari Allah, maka Roh Kudus itu akan mengerjakan dalam diri kita kelemah lembutan, kerendahan hati, suatu ketergantungan secara sadar terhadap Allah untuk penyempurnaan hujan akhir. Roh Kudus berusaha tinggal dalam setiap jiwa, tetapi itu pun jika ia disambut sebagai tamu terhormat, maka mereka yang menerimanya akan disempurnakan di dalam Kristus. Pekerjaan baik yang sudah dimulai akan dirampungkan, pikiran yang suci, kasih sorgawi, dan perbuatan-perbuatan Kristiani akan menggantikan pikiran yang kotor, perasaan yang jahat, dan perbuatan-perbuatan yang memberontak. Tetapi jika umat Allah tidak berusaha mengerjakan bagian mereka dan hanya menunggu penyegaran itu datang ke atas mereka,
dan menghapus kesalahan-kesalahan mereka serta memperbaiki kehilafan-kehilafan mereka. Dan kalau mereka hanya bergantung kepada hal itu saja untuk membersihkan mereka dari kecemaran tubuh dan roh, serta melayakkan mereka untuk ikut ambil bagian dalam seruan nyaring malaikat yang ketiga itu, maka mereka akan kedapatan ringan. Jadi sahabat-sahabat firman, harus terlebih dahulu ada penyesalan dan pertobatan dalam kerendahan hati. Barulah Roh Kudus dapat merampungkan pekerjaannya di dalam kita. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat sorgawi, dalam Alkitab kita mendapati orang Israel mulai dari raja, nabi sampai orang biasa yang menyesal, yang mengakui dosa. Salah satu ekspresi yang mereka lakukan adalah mengoyakkan pakaian. Melalui tindakan itu, mereka mengakui keberadaan diri, ketidaklayakan dan dosa mereka di hadapan Allah yang Maha Kudus. Namun dalam nubuatan Nabi Yoel, Tuhan menggunakan istilah yang berbeda. Bukan mengoyakkan pakaian, melainkan mengoyakkan hati. Lihat ayat yang ke-13. Sebuah terjemahan Alkitab lain menuliskan demikian, biarkan hatimu yang hancur menunjukkan penyesalanmu. Mengoyak pakaian tidaklah cukup. Pakaian hanyalah penampakan lahiriah saja dan bisa sekedar topeng atau tipu daya. Namun Allah menghendaki penyesalan dan perubahan batinia. Seakan-akan kepada kita dikatakan, cabiklah hatimu, atau robeklah, atau koyakkan hatimu, remukkan hatimu, supaya tampak apa yang ada di dalamnya, dan motif apa yang tersimpan di dalam hatimu. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, biarlah dengan berpalingnya kita kepada Allah merupakan perpalingan yang sepenuh hati dan bukan kepura-puraan. Sebab banyak kali pengakuan dosa kita kerap dilandasi oleh sikap hati dan pengetahuan bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang. Masakan Allah tidak mengampuni? Jika itu yang ada dalam pikiran kita, maka jadilah penyesalan yang bersifat lahiriah saja dan membuat kita menyepelekan anugerah Allah. Oh, sahabat-sahabatku, jangan sampai itu terjadi. Oleh sebab itu, mari koyakkanlah hati dan lihatlah kepada salib, lihatlah kepada juru selamatmu, dan biarlah hati kita dilumuri oleh kesadaran betapa dosa kita telah ditebus dengan harga yang sangat mahal. Niscaya oleh kemurahan Tuhan, roh hujan akhir itu akan dicurahkan kepada kita, gandum-gandum Allah yang siap dituai untuk dibawa pulang ke dalam kerajaan sorga. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Akan datang masa di mana tak lagi merasakan duka, awan gelap kan lenyap, tiada lagi tangisan, hidup damai selamanya. Sungguh mulia hari itu kan tiba. Hari itu kan tiba, ku memandang wajahnya, dia telah selamatkan aku oleh kuasa kasih-Nya. Dia menjamah tanganku dan tuntunku ke tempat
Sana tiada duka dan tiada beban yang berat, tiada sakit dan tiada cemas, kesusahan pun lenyap. Bukan jalan bersama Yesus selamanya. Oh mulia, hari itu kan tiba. Hari itu kan tiba, ku memandang wajahnya. Dia telah selamatkan aku oleh kuasa kasih-Nya. Dia menjamah tanganku dan tuntunku ke tempat-Nya. Oh mulia, hari itu kan tiba. Haleluya. Hari itu kan tiba, ku memandang wajah-Nya. Dia telah selamatkan aku oleh kuasa kasih-Nya. Dia menjamah tanganku dan tuntunku ke tempat-Nya. Oh mulia, hari itu kan tiba. Oh mulia, hari itu kan tiba.